Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kamu dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi. Kemudian kamu dapat menjelaskan makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kamu dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Dan terakhir kamu dapat menjelaskan watak tokoh dalam cerita, meringkas dan mengembangkan cerita dengan penuh kreativitas. Oke, kita ke pembahasan mengenai satelit. Nah, tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Nah, satelit buatan ini dikirim ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama nih meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai macam misi nih dalam peluncuran satelit buatan manusia. Di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made. Nah, matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Nah, jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Nah, matahari itu berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Oh, Masya Allah. Nah, adapun planet-planet itu dua macam planet, ada planet dalam dan planet luar. Apa aja itu? Nah, planet dalam itu adalah planet yang terdekat dengan matahari. Ya, sebelumnya nih planet-planet dalam planet-planet terdekat dengan matahari termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, planet luar itu adalah planet yang jauh dari matahari yang mencakup 4 planet seperti matahari, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas, beku, dan debu. Nah, planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Nah, planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Nah, planet luar tersusun atas gas-gas yang penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet ini seperti balon besar yang mengambang di luar angkasa. Nah, planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Nah, di sini ada latihan ada latihan yang harus kamu kerjakan di buku kamu. Nih, carilah persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Kamu bisa mencarinya di buku tema 9 kamu atau di sumber lain seperti internet ya, Nak. Oke. Kita ke materi selanjutnya mengenai teknologi. Nah, dampak sosial modernisasi. Nah, modernisasi ini banyak membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat nih, Nak. Komunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia tuh telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan keluar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Nah, hingga kini nih telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasinya. Satelit terakhir yang diluncurkan itu tahun 2017, yaitu satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu sebagian besar dari modernisasi
industrialisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat itu sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan akan semakin tertinggal. Nah, ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi ini berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, kemajuan industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya nih, ada pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Nah, industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak nih pada masyarakat. Dampaknya itu seperti pengangguran. Nah, hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaannya itu bagi mereka semakin sedikit digantikan oleh teknologi yang canggih. Nah, gara-gara pengangguran semakin banyak, terjadilah tindakan kekerasan dan kriminalitas di masyarakat. Nah, kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, berkali-kali ini kita bahas mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri ini itu diantara lain adalah mengembangkan sikap tengah rasa dan saling menghargai dalam kehidupan masyarakat, kemudian memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat mempengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Kemudian kalau persatuan dan kesatuan di masyarakat, masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Kemudian masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Kemudian dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan itu berarti persatuan bangsa dan mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Nah, tujuannya berdasarkan nilai-nilai terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Bangsa yang satu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Oke, kita ke materi selanjutnya. Coba kamu buka buku kamu halaman 68. Nah, di situ ada teks ya, halaman 68 sampai 69. Di sini ada latihan mengenai tokoh utama cerita fiksi. Nah, tokoh utama, kemudian tokoh utamanya siapa, kemudian wataknya apa, watak tuh maksudnya sifatnya bagaimana, kemudian judul pengarangnya siapa. Nah, hal yang kamu sukai dari tokoh utamanya apa, kemudian hal yang mengejutkan dari cerita itu apa, dibaca baik-baik ya nak.